Allah, pada kesempatan kali ini Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bakal menolong kita di dunia dan di akhirat, membawakan keselamatan buat kita di dunia dan di akhirat. Sampailah kita kepada pasal atau bab yang menerangkan tentang keadaan kita sebelum tidur. Ini kitab kalau kita paham sampai selesai, kita amalin, insya Allah jadi orang soleh dan solehah. Ini kitab tebelnya hanya membahas kehidupan kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Keseharian kita itu, makanya terkadang orang suka bingung, Ustaz, saya pengen ngapain ya? Lah, kalau orang ngaji mah nggak bakal nanya begitu. Dia udah tahu nih, habis bangun tidur apa yang dia lakukan. Ntar jam 8 ngapain, ntar jam 9 ngapain, ntar jam 10, jam 11, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan seterusnya. Orang itu gak bakalan nanya, bahkan gak ada waktu buat nganggur. Gak ada waktu buat pokok hal-hal yang gak ada manfaatnya, atau mendengarkan berita-berita yang gak ada manfaatnya. Biasanya orang-orang yang waktunya habis begitu aja karena dia nggak ngaji, karena dia nggak paham, karena dia nggak tahu, atau nggak ada orang yang ngasih tahu, fulan, nih waktunya ngaji, waktunya megang Quran, waktunya megang HP, waktunya nongkrong di depan TV, nongkrong depan TV. Tapi karena orang yang nggak paham, yang nggak tahu, itu waktunya bisa habis di depan TV doang. Berita si anu didengerin, ntar siang berita lagi, ntar sore berita lagi. Itu tuh yang begitu, yang paham tuh biasanya emang mantengin mulu TV tuh. Ya, rugi banget, bener rugi. Kita hidup di dunia cuma dengerin berita dia doang, rugi. Pertanyaannya, kita pantengin HP, kita pantengin TV kita itu bisa berjam-jam kita kuat. Al-Quran di rumah kita, Masya Allah, apa berdebu. Kalau yang nggak punya Al-Quran di rumahnya, ngomong mana itu Al-Quran banyak banget. Ya, yang nggak punya Quran di rumahnya, pengen baca Al-Quran, ada Al-Quran di sini, ambil gratis, bawa. Kita hidupkan rumah kita dengan Al-Quran. Jangan sampai yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-baitu lam yaqra'u fihi al-Quran ka baitil kharib. Rumah yang nggak pernah dibacakan Al-Quran itu kayak rumah kosong, kayak nggak ada yang ninggalin, nggak ada, rumah kosong. Siapa kalau rumah kosong? Ya setan yang ninggalin. Padahal di situ ada lakinya, ada anak perawatnya, ada anak bujangnya, ada mantunya, ada mertuanya, kumpul di situ, tetapi tidak ada satupun orang yang membaca Al-Quran. Maka kata Nabi, rumah tersebut adalah rumah Baitul Kharib, rumah kosong, rumah yang penghuninya adalah syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Itu setan paling senang, paling girang ngelihat rumah yang kosong, yang nggak dibacakan Al-Quran, maka rugi. Kalau keseharian kita itu dengerin berita yang nggak ada manfaatnya, ya kita umur kita Masya Allah udah tinggal megang Al-Quran sama megang tasbih doang. Orang-orang sekarang di akhir hayat, di masa tuanya, bukan Al-Quran, bukan tasbih yang dipegang, tapi remote yang dipegang. Begitu begini. Pas menusin, ternyata udah pindah channel, udah pindah berita, udah pindah film. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita diajarin nih sampai kita kepada halaman 92. Dan sunnah engkau pada ketika hendak tidur itu atas bangun pada tengah malam. Kita dianjurkan mau tidur, niatin. Apa yang harus kita niatin? Niatin ntar malam saya mau bangun malam. Udah niat pengen bangun malam, kemudian ibadah dan sholat di waktu malam tersebut, maka insya Allah dia dapat pahala. Niatnya doang tuh. Kita mau tidur biasanya jam 9 atau jam 10.
Udah TV matiin, jangan sampai manusia tertidur dalam keadaan menonton TV. Naudzubillah. Biasanya orang yang tidur dalam nonton TV itu biasanya nggak punya wudu. Berarti apa? Orang yang nggak mempersiapkan kematian. Waktunya mau udah angop 3 kali, ya kita bangun, matikan TV, kita bangun, kita ke WC, kencing dulu, rapi-rapi dulu, sikat gigi dulu, pakai siwak, kemudian kita wudhu, itu kasur kita keprikin. Itu sunnah Nabi Muhammad yang jarang sekarang orang mengamalkan seperti itu. Dikeprikin itu sunnah Nabi. Bantal dirapiin, spray dirapiin. Ini kadang tertidur, tidur depan TV. Nonton TV, tahu-tahu pules. Ini disebutkan nanti gambaran orang-orang yang tertidur dalam keadaan punya wudu. Langkah-langkahnya apa saja? Ini udah dikasih langkah kita. Niat dulu pertama. Niat buat kita ntar mau bangun malam. Karena siapa orang, kata Imam Al-Ghazali mengatakan, raq'atani fi jawfil laili kanzani min kunuzil bir. 2 rakaat orang yang terbangun dari tidurnya, dia melakukan sholat, maka sholat tersebut akan membawakan kunuzil bir, jadi kantong besar di mana di dalamnya kebaikan-kebaikan. Dia mendapatkan 2 kantong. Jadi kantong itu kantong goib. Jadi kalau kantong yang nyata paling bisa nampung sekarung, 2 karung, 3 karung, 4 karung kotoran. Tapi kalau kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya di saat dia melakukan ibadah, itu nggak ada batasan 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo, nggak ada. Nggak terlihat kebaikan itu. Ini kita lagi ngaji, cuma sekedar nenteng air ke depan doang, oh itu pahalanya besar.